Sedih tentu saja, tapi kita akan bahas kekalahan Garuda Muda dari Korea Utara kemarin malam bersama dengan pengamat sepak bola yang hadir di studio kami pada sore hari ini adalah Anton Sanjoyo atau Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Tasya. Iya, kita sedih tentu saja. Bung Joy sendiri kemarin ketika menonton menduga tidak bahwa akan sebabak belur ini? Jujur saya harus katakan saya tidak menduga. Bahkan saya beranggapan bahwa Korea Utara ini secara teknis tidak sebaik Korea Selatan. Itu dugaan awalnya Itu dugaan awal saya. Tetapi saya dalam pertandingan sebelumnya ketika mereka di pertandingan terakhir saya melihat ini pemain-pemain Korea Utara ini militansinya luar biasa. Nggak ada satupun pemain yang kesenggol lalu guling-guling, nggak ada. Ya, nggak ada drama berarti. Nggak ada drama. Iya. Begitu kehilangan bola mereka kejar. Dan saya tahu persis karena di negara-negara harus saya sebutkan di negara-negara komunis itu ketika kita tampil untuk negara dan negara itu betul-betul mengendorse, itu adalah hidup mati mereka. Seperti perang berarti. Seperti ketika masuk lapangan itu hidup mati buat mereka. Karena ketika mereka dilihat oleh negara tampil bagus, menang atau kalah nggak jadi soal, tapi mereka tampil bagus, itu masa depan mereka. Jadi buat mereka ini hidup mati. Nah, hidup mati dalam arti sebenarnya mungkin ya, secara mentalitas. Hidup mati secara sebenarnya. Sebenarnya. Sementara ini kalau saya lihatnya bagi pemain-pemain Indonesia, mereka toh sebetulnya masih sangat muda. Usianya mungkin belum sampai 17 tahun, rata-rata mungkin 16 tahun. Artinya ruang untuk berbuat kesalahan dan ruang untuk improvement itu juga masih sangat banyak. Baik. Jadi nggak perlu berlarut-larut, aduh ini kok kalahnya 6-0. Di level junior, di level kelompok umur, Indonesia pernah mengalahkan Jerman 11-0. Di level ketika saya bawa tim ke Gothia, ya kan. Tapi apakah Indonesia lebih hebat dari Jerman untuk level seniornya? Tentu tidak. Gitu. Jadi kita nggak bisa melihat sebetulnya apakah kekalahan ini Indonesia betul-betul jelek. Tidak juga gitu loh. Kita harus melihat secara utuh kalau di level junior. Betul, harus dilihat secara keseluruhan. Memang lawannya harus kita akui sebetulnya antara Korea Selatan dan Korea Utara itu sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Memang lebih skillful yang di selatan. Lebih skillful yang di selatan. Nah itu kemudian kan jadi timbul pertanyaan ya Bung Joy. Ini adalah komposisinya, resepnya sama, ingredientnya sama. Kita melihat bagaimana mereka bermain dengan begitu gemilang. Puja-puji waktu melawan Korea Selatan, bisa menahan 90 menit tanpa gol sekalipun. Kita memuji bagaimana trio back tengah kita sangat rapat, sangat disiplin, patuh pada lapangan tengah pun disiplin bertahan. Kemana pemain-pemain itu? Apa yang terjadi semalam? Begini, ketika melawan Korea Selatan sebetulnya saya harus katakan bahwa memang ada faktor luck, ada faktor kemujuran di kubu Indonesia. Sementara ada ketidakmujuran di kubu Korea Selatan. Kalau ada satu gol cepat lawan Korea Selatan, mungkin hasilnya juga kurang lebih akan sama, gitu loh. Cuma memang di dalam persepak bolaan, apalagi kelompok junior, antara keberuntungan dan ketidakberuntungan itu memang akan sangat berbeda hasilnya, gitu loh. Jadi, nah ini menurut saya bukannya bersyukur Indonesia kalah telak, tapi saya merasa oh ini bagus aja. Karena apa? Hampir semua atlet di seluruh dunia, atlet elit, siapapun, bahkan di kelompok perorangan, kita sebut Rafael Nadal, Roger Federer di kelompok tenis dan macam-macam, itu pernah mengalami kekalahan paling buruk juga. Persoalannya apakah mereka akan bouncing back dan menjadi juara lagi, atau mereka terpuruk dalam kesedihan, merasa bahwa saya inferior dan macam-macam. Nah, harusnya ini yang harus langsung diwaspadai. Jangan sampai bakat-bakat muda ini tenggelam dalam kesedihan, justru harus dibangkitkan lagi. Karena di dalam seluruh kehidupan, kalau kita belum mentok sampai paling bawah, itu kita nggak akan bouncing back. Gitu loh. Jadi menurut saya ini pelajaran yang bagus aja. Bagus aja kalah telak nggak masalah. Tapi mahal sekali pelajarannya 6-0 tanpa ada celah dikasih lah ya satu gol begitu. Tadi malam tuh sama sekali tidak ada. Nggak mahal juga sih menurut saya. Mahal, ya? Maksudnya kalau dari sisi target kan sudah lolos ke Piala Dunia. Tinggal 6 bulan ke depan ini mau improve di mana, cara improve-nya bagaimana dan macam-macam. Tapi kalau dari secara target kan udah terlampaui. Saya bilang dari kemarin, sebetulnya ketika sudah lolos ke Piala Dunia, apapun yang terjadi di depan ini hanya bonus.
Kalau menang lawan Korea Selatan sudah menunggu Uzbekistan, itu bonus gitu loh. Bahkan saya wanti-wanti jangan besar kepala karena masih perjalanan masih panjang. Saya ingat banget ibunya Evandra dalam sebuah wawancara bilang, saya bersyukur Indonesia lolos ke Piala Dunia, tapi saya wanti-wanti ke anak saya via Japri, saya bilang kamu belum apa-apa, kamu belum mencapai mimpimu, terus kejar. Saya terus terang saya merinding, Tasya, karena menurut saya itu orang tua yang benar. Dia tidak memuji-muji anaknya, cuma mewanti-wanti perjalananmu masih panjang, tatap masa depanmu. Ini yang menurut saya agak jarang nih kita bertemu dengan orang tua yang terus mengingatkan anaknya bahwa perjalananmu masih panjang, kamu masih muda, mimpimu masih panjang, coba kejar itu, tetap fokus pada tujuanmu. Butuh lusinan orang tua yang seperti itu untuk mendampingi atlet-atlet kita agar bisa bermental seperti itu semua. Betul. Dan ini adalah aset bangsa. Saya sempat berpesan kepada Pak Zaki, Pak Manajer, dalam beberapa kesempatan di belakang kemarin, tolong dijaga, ini aset, gitu loh. Jadi tolong diperhatikan ketika mereka kembali ke klub, kan sebetulnya yang namanya federasi itu boleh dan harusnya dia lakukan. Bilang sama klub-klub di mana mereka berada, tolong ini aset bangsa, diberi perhatian, beri jam main yang cukup. Saya bilang juga ke Pak Zaki, tolong dalam persiapan menuju Piala Dunia, diberi kesempatan untuk latih tanding dengan tim-tim yang setara atau lebih kuat, supaya mental mereka dan lebih itu baik. Harus diciptakan kan, peluang-peluang untuk bermain dan berlatih itu memang harus diciptakan. Tidak bisa kemudian menunggu saja selama 6 bulan sesuatu datang untuk kemudian inilah yang harus diupayakan betul-betul oleh federasi, karena kan waktunya masih panjang. Memang pasti akan ada sources yang keluar, harus ada biaya yang keluar untuk mendatangkan tim atau kita datang ke satu tempat kita berlatih, bertanding. Tetapi itu memang harus diusahakan, karena ini adalah aset. Kalau mau menambah formasi tim, saya kira kan masih terbuka juga. Masih ada seleksi-seleksi. Karena saya banyak dengar cerita juga, seleksi-seleksi yang sekarang dilakukan oleh Coach Nova, itu sebetulnya belum maksimal. Belum maksimal. Jadi masih bisa Coach Nova itu berkeliling ke seluruh Indonesia untuk melihat jangan hanya 2-3 jam, tapi melihat bagaimana mereka berkompetisi. Karena datanya ada. Para penyelenggara kompetisi itu punya data lengkap tentang siapapun. Baik. Bicara soal Coach Nova sekarang. Kalau kita lihat tadi malam kan agak berbeda ya dari 3 pertandingan sebelumnya, memang berdiri di pinggir lapangan, agak cukup tegang. Kalau dari sisi pelatih, Bung Joy, apa sebenarnya yang bisa dilakukan Coach Nova pada saat-saat kritis seperti itu? Ya, bagaimanapun Coach Nova kan adalah pelatih muda juga. Dia masih perlu belajar beradaptasi dengan situasi yang sangat stressful, sangat menekan. Dan saya yakin kemarin itu tingkat stresnya tinggi sekali. Karena kan memang meskipun sudah masuk ke putaran final Piala Dunia, tetap ada harapan Indonesia bisa lolos ke semifinal. Dan ini yang saya kira harapan itu juga dia baca, dia dengarkan, dia coba untuk memenuhi harapan bangsa itu, gitu loh. Jadi stresnya sangat tinggi, tapi dia juga kan belajar dari ini pelajaran buat pelatih juga ya bagi semalam. Semua, bahkan sampai ke manajer, sampai ke PSSI. Harus belajar bahwa kita masih banyak kekurangan di sektor pembinaan usia muda, sehingga kemudian kalau kita mau berbicara lebih banyak nanti di Piala Dunia, ya harus mengejar staminanya pemain-pemain Korea Utara, tekniknya pemain-pemain Korea Selatan, ya kan? Strategi bertandingnya tim-tim yang sekarang lolos, Uzbekistan, Arab Saudi, Korea Selatan, Korea Utara, harus dipelajari juga gitu. Nah, karena di Piala Dunia nanti itulah yang akan Indonesia hadapi, bukan seperti Yaman yang seperti sekarang, tapi yang namanya kelompok umur, katakanlah nanti di Piala Dunia juga tidak terlalu perform, meskipun dengan situasi persiapan yang sangat matang juga nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Kalah itu sesuatu yang biasa lah ya. Sesuatu yang biasa, dan kelompok umur itu di mana-mana tidak akan bikin heboh sebetulnya. Cuma di Indonesia aja kadang-kadang jadi bikin heboh banget. Kelompok umur itu biarkan aja mereka bikin salah, nggak masalah. Biarkan menang kalah begitu ya. Kita akan coba tampilkan kutipan dari pernyataan pelatih Nova Arianto usai menerima kekalahan dari Korea Utara 0-6 semalam. Ya, ini mungkin tim sedikit terlena dengan keberhasilan kami lolos Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025, tetapi kami telah berkembang berkat bermain di turnamen tingkat tinggi seperti itu. Bung Joy, bagaimana menafsirkan pernyataan ini? Apakah memang seolah-olah ada kesan
memang targetnya Piala Dunia, sehingga yang di antara Piala Dunia ini seolah-olah tidak menjadi prioritaskah atau seperti apa menurut Bung Jo? Kalau saya itu mungkin penilaian Coach Nova, tapi saya tidak melihat itu. Ya mungkin mereka ada tingkat kepuasan yang sudah dicapai oleh sebagian pemain, tapi saya lihat ketika tampil melawan Korea Utara, sebetulnya kalau kita bicara sebelum kebobolan, itu kan sebetulnya intensitas dan determinasinya masih sama. Seperti ketika melawan Korea. Anda melihatnya berarti sebelum gol pertama bermainnya mentalitasnya masih sama? Masih sama, bahkan sampai kebobolan yang pertama, itu sampai kemudian kebobolan lagi yang kedua, sebetulnya masih sama. Dengan jeda waktu yang cukup pendek ya itu ya? Cuma memang mungkin yang membuat saya terkejut juga, pemain-pemain di lapangan terkejut, Coach Nova terkejut, ternyata Korea Utara bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, lebih tinggi dari siapapun yang pernah dihadapi Indonesia. Sehingga memang kemudian kelihatan betul bouncing back-nya nggak kelihatan. Kelihatan betul mereka setelah kebobolan, seperti merasa bersalah sekali, sehingga malah justru tidak keluar. Kalau Coach Nova bilang terlena karena sudah lolos ke Piala Dunia, saya kurang setuju, tapi ya mungkin ada yang dia rasakan ya. Tapi kalau saya lihat sih sampai dengan 10 menit atau 5 menit pertama sih, gasnya pol juga gitu. Jadi kalau kita mengartikan terlena kan seolah-olah sudah mental juara, kemudian mainnya asal-asalan, padahal tadi malam tidak seperti itu kan ya Bung Jo? Saya nggak lihat seperti itu. Cuma memang mungkin Coach Nova terkejut karena memang apa yang dilakukan oleh Korea Utara mungkin di luar ekspektasinya. Bahkan saya pun melihat, ini Korea Utara kok langsung nekannya luar biasa gila gitu loh, sehingga kemudian memang banyak pemain Indonesia terpaksa atau dalam kondisi yang memang dia mungkin tidak untuk berbuat kesalahan. Nah ini yang kan sebetulnya ketika melawan Korea Selatan pun kan sebetulnya kalau head on 1 lawan 1 pemain Indonesia sering kalah juga kan, gitu loh. Bahkan lebih sering kalahnya. Bahkan dalam analisis saya di semua departemen belakang, tengah, depan ketika melawan Selatan itu juga kalah semua di semua departemen. Hanya memang Indonesia bisa cetak gol lewat titik penalti. Korea Selatan tidak bisa cetak gol. Jadi itu bedanya. Nah kemarin Korea Utara sebetulnya hampir sama dengan Korea Selatan, cuma mereka bisa bikin gol. Nah harusnya idealnya memang bouncing back, bangkit, melawan, tapi kemudian gol keduanya terlalu cepat juga. Gitu. Nah ini nggak usah tim usia 17 tahun, tim-tim hebat di seluruh dunia pun kalau kebobolan 2 di 15 menit pertama atau 20 menit pertama untuk kembali comeback ke permainan itu juga sulitnya minta ampun. Pasti. Jadi ya ini mereka masih anak-anak, masih 16 tahun, masih banyak ruang untuk improve. Kalau belajar dari permainan Korea Utara semalam, 6 gol itu dicetak oleh 6 orang yang berbeda. Itu kan sesuatu yang mungkin luar biasa ya Bung Jo. Sementara kita mungkin hanya bisa berharap kepada Evandra, Goli. Tapi ini Korea Utara bisa tidak bergantung pada 1-2 orang, tetapi ada 6 pemain yang kemudian bisa mencetak gol. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Kalau Anda lihat tim-tim hebat di seluruh dunia yang bisa menjadi juara Eropa atau juara dunia, itu pencetak golnya nggak 1-2. Pencetak golnya ada 6, 7, 8. Yang bisa mencetak gol, yang bisa berkontribusi kepada gol. Inilah yang sebetulnya diharapkan oleh pelatih di seluruh dunia. Semua pemain bisa mencetak peluang, mencetak gol, dan terlibat dalam gol. Nah ini yang diperlihatkan oleh Korea Utara. Nah, Korea Selatan mungkin juga sama dan sebangun, gitu loh. Kalau kita bicara tim seperti Jepang, gitu kan, di usia 17 tahun, mereka sering juga juara di usia 17-19. Korea Utara pernah juara di usia 19-17. Tapi kan Jepang juga tersingkir. Meskipun adu penalti kan. Satu tersingkir di adu penalti, satu tersingkir dengan 6 gol. Sama-sama tersingkir sebetulnya. Jadi menurut saya ini tidak perlu diperpanjang 6 golnya. Toh mereka juga masih belajar banyak, masih bisa improve banyak. Jadi nggak ada masalah sih dengan itu, dan harus mencetak pemain-pemain yang bisa mencetak gol dalam situasi apapun. Sebetulnya Evandra kan juga pemain tengah, bukan pemain depan. Goli bisa mencetak gol. Mirsa beberapa kali mendapatkan peluang, nggak masalah juga. Alberto mencetak gol juga. Jadi sebetulnya dari striker 90% sudah bisa mencetak gol, pemain tengah juga bisa mencetak gol. Jadi menurut saya tinggal dicetak beberapa pemain lagi yang punya shooting lebih bagus, clinical dalam menyelesaikan serangan. Tim ini menurut saya sangat menjanjikan. Jadi ya tinggal bagaimana Coach Nova dan PSSI
ini mentreatment mereka sehingga kita bisa harapkan mereka tampil lebih baik di Piala Dunia. Oke, mungkin kita harus cari tahu seperti apa Korea Utara mencetak para pemain-pemainnya untuk bisa semilitan mereka, Bung Joy. Kalau Korea Utara dari dulu ketika mereka saya ingat misalnya Myanmar ketika mereka di bawah rezim militer back to 1970-an. Sebetulnya mirip-mirip Korea Utara ini. Gitu loh. Jadi di bawah didikan yang sangat militer, sangat militan, menciptakan pemain-pemain yang saya harus katakan seperti robot fisiknya, seperti nggak ada lelahnya. Bahkan saya harus katakan ada kecurigaan dari beberapa media, kok pemain-pemain Korea Utara itu fisiknya terlalu kuat untuk anak usia 16 tahun, gitu loh. Mungkin mereka curiga ada sesuatu. Kalau kita bicara dalam konteks ada sesuatu nih maksudnya doping atau? Saya harus katakan mungkin ada, tapi saya tidak bisa menuduh itu. Cuma saya ingat kita kan tahu bahwa pada beberapa tahun yang lalu Rusia itu pernah dihukum oleh IOC karena negara mensponsori doping, gitu loh. Nah, saya tidak menuduh Korea Utara melakukan doping karena itu akan menjadi excuse. Tapi yang saya tahu mereka dididik secara militer dan militan sekali. Bahkan saya dengar tim ini memang khusus dicetak oleh Departemen Pertahanan. Anda bayangkan, Departemen Pertahanan Korea Utara. Jadi memang mentalnya militer ya? Mungkin dididiknya seperti pasukan elit. Pasukan elit, oke. Cuma memang yang diragukan apakah bisa mendidik fisik seperti pasukan elit pada usia 15, 16, 17. Nah ini menurut saya perlu pendalaman lagi. Saya tidak menuduh Korea Utara melakukan kecurangan, tapi yang saya yakini mereka adalah pemain-pemain yang dididik secara militer dan punya kekuatan fisik melebihi rata-rata orang biasa. Nah ini yang menurut saya ini yang harus dicontoh ya. Dicari tahu ya kira-kira apa resepnya. Kalau kita tahu pasukan elit itu kan pendidikannya luar biasa. Satu pasukan elit itu kira-kira sama dengan 20 pasukan biasa, tentara biasa. Jadi inilah yang mungkin harus cari resepnya nih dari Korea Utara gimana supaya punya fisik seperti mereka. Dari menit kick off sampai 90 menit. Nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya, determinasinya sama. Saya kira kalau sprint diadu itu, mereka nggak pernah turun tuh. Performance-nya, grafiknya nggak pernah turun. Luar biasa sekali. Ya, kita harus cari tahu apa resepnya supaya bisa ditiru ya, Bung Joy. Baik, kita harus break dulu. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime dan saat ini sudah bergabung bersama kami Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas Usia 17. Selamat malam Pak Zaki. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, pertama-tama turut sedih dan prihatin atas hasil semalam. Tapi mungkin pertanyaan pertama saya adalah bagaimana kondisi mental para pemain? Anak-anak cukup kecewa dengan hasil pertandingan semalam karena juga memang sebetulnya semua sudah diantisipasi oleh tim pelatih dan tim analis terkait kekuatannya Korea Utara. Tapi biar bagaimanapun, menit per menit pada saat bermain itu menjadi sangat penting sekali. Konsentrasi, fokus, kemudian juga bagaimana kita bisa meminimalisir kesalahan. Nah, semalam itu silap 1-2 menit ya akan fatal akibatnya, apalagi gol pertamanya tercipta sangat cepat sekali, kurang lebih sekitar di menit 7 atau menit 8 kemarin. Jadi ini menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak kita, di mana mereka nanti untuk ke Piala Dunia agar bisa mempersiapkan lebih baik dan baik teknik, stamina maupun mental lagi nanti. Oke, Pak Zaki, kalau kemudian bisa refleksi dan evaluasi, apa kira-kira poin yang kemudian membuat para pemain tidak bisa bangkit setelah gol pertama dan gol kedua itu? Emang lebih kepada selain kekuatannya Korea Utara yang sangat militan, kemudian Spartan mainnya, baik dari teknik, stamina, mereka sangat luar biasa sekali. Kita juga banyak
masih banyak ruang untuk kita perbaiki kekurangan-kekurangan dari yang ada tim sekarang ini. Jadi terlepas dari mental, teknik, stamina itu akan terus kita coba evaluasi dan kita perbaiki lagi nanti. Karena kita masih punya kurang lebih sekitar 6-7 bulan untuk persiapan menuju Piala Dunia November nanti di Qatar. Baik, kalau kondisi Dava seperti apa Pak Zaki? Karena semalam kita mungkin kalau dari kursi penonton bisa menyaksikan sekali ya kekecewaan di wajah Dava yang harus jatuh bangun 6 kali, tidak mampu untuk menahan gol dari Korea Utara. Dava sekarang dalam kondisi yang baik, semalam sudah dikonseling dengan tim psikolog, begitu juga tadi pagi. Semuanya dalam kondisi baik secara mental sekarang sih. Tapi memang pasti ada kekecewaan ya. Dan kita juga berharap mereka tidak berinteraksi terlebih dahulu dengan media sosial. Jadi untuk menjaga juga mental mereka. Terlepas dari itu, saya sebagai tim manajer ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, fans sepak bola Indonesia. Hasil yang tidak memuaskan semalam menghentikan laju timnas kita di perempat final Piala Asia. Jadi mohon maaf sekali lagi, anak-anak baru bisa berlanjutnya sampai ke perempat final aja. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi di Piala Dunia nanti. Oke, Pak Zaki, tadi Anda mengatakan dan memang saya ingat di wawancara kita sebelumnya Anda mengatakan bahwa tim ini karena memang mereka usia di bawah 17 tahun didampingi tim psikolog. Apa kira-kira evaluasi dari tim psikolog ketika mereka harus menangani para pemain? Oke, jadi lebih kepada kekhawatiran, kemudian juga kekecewaan ya, agar tidak berlarut-larut dan menjadi trauma bagi mereka. Jadi tim psikolog ini memang mendampingi secara intensif, terutama para pemain yang bermain di pertandingan kemarin. Dan apalagi yang seperti defender, ya, goalkeeper, nah itu menjadi perhatian khusus. Tapi alhamdulillah kan selama ini juga selama 1 tahun ini mereka sudah didampingi oleh para psikolog. Jadi tahu caranya bagaimana keluar dari tekanan-tekanan hasil yang tidak memuaskan semalam. Artinya tidak ada catatan yang kondisinya terlalu parah secara mental berarti ya Pak Zaki? Mudah-mudahan tidak ada. Oke, tidak ada. Ini tim psikolog hanya untuk pemain atau untuk pelatih dan manajer juga perlu tim psikolog? Hanya untuk pemain. Hanya untuk pemain. Karena Coach Nova, kalau saya boleh tanya bagaimana kondisi Coach Nova tadi malam juga terlihat sangat stres ya ketika menghadapi serangan gol bertubi-tubi. Ya, Coach Nova sebagai pelatih, apalagi dulu juga pemain, ya pemain besar dan pemain nasional kita, beliau cukup punya mental yang kuat lah menghadapi. Termasuk saya juga, walaupun stres juga dalam pertandingan. Pasti ya. Tapi insya Allah semua bisa kita lewati ya. Oke. Sangat pelajaran yang penting semua terima. Dan, pemain kita ini juga saja 16. Bahkan ada yang di atas saya beberapa aja. Jadi memang harus kita jaga kondisi psikologisnya. Baik, usia yang sangat muda dan memang kekalahan semalam itu adalah kekalahan yang sangat telak dan harus mungkin jadi pelajaran yang cukup mahal ya Pak Zaki. Betul. Iya, saya bergeser dulu ke Bung Joy lagi. Kalau Bung Joy mengamati bagaimana reaksi para pendukung Garuda Muda semalam, ada yang berbeda tidak dengan reaksi kalau kita melihat kekalahan di timnas senior? Kebetulan saya tidak terlalu mengamati respon dari para pendukung. Tapi dugaan saya sih ya hampir sama juga dengan saya ya. Artinya ini adalah tim muda, tim kelompok umur, kalah berapapun atau sepahit apapun. Kalau pendukung yang dewasa pasti akan menerimanya dengan lapang dada. Saya melihatnya seperti itu ya Bung Joy. Jadi memang ada treatment yang berbeda ketika menerima kekalahan di timnas senior dengan timnas U17 ini. Gitu. Betul, ini kan juga proses pendewasaan bagi fans, bagi pendukung Garuda gitu loh, bahwa semua kekalahan, semua hasil itu kan sebetulnya juga sebuah proses yang panjang. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di lapangan, betapa
kekecewanya para pemain itu. Kalau kita juga melakukan mencaci mereka, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Perjuangan itu kalau hanya kita lihat di layar televisi atau di stadion, tapi apa yang mereka lakukan tidak pernah mereka rasakan sebetulnya. Jadi kalau saya lihat, saya sendiri tidak terlalu banyak lihat media sosial, tapi yang saya lihat dari fanpage tidak terlalu banyak respon ya. Hanya memang ya sedih dan kecewa, oke lah. Tidak sampai ada hashtag trending yang kemudian menghina tidak ya. Sampai harus memaki-maki atau pemain diserang dan macam-macam. Ini pemain masih muda, masih banyak waktu mereka untuk belajar. Bahkan kekalahan 0-6 saya katakan sekali lagi, buat saya bagus-bagus aja. Dalam arti mereka belajar menerima kenyataan paling pahit di lapangan, dan tugas dari Pak Zaki, dari Coach Nova adalah membuat mereka cepat kembali recovery secara mental dan moralnya, sehingga menghadapi masa depan itu mereka tetap dengan optimisme yang sangat tinggi. Karena waktu belajarnya masih sangat banyak gitu loh. Usia 16 tahun itu kan sebetulnya masih ada 10 tahun ke depan mereka sampai kepada usia emas gitu loh. Jadi ya masih panjang waktunya, tidak perlu berlama-lama dengan kekalahan kemarin. Tatap masa depan, Indonesia sudah ada di level Piala Dunia supaya bisa selevel dengan Korea Utara, Korea Selatan, Jepang dan lain-lain, supaya nanti di Piala Dunia tampilnya lebih baik lagi. Oke, kalau kemudian kita bicara bahwa ini adalah atlet-atlet muda, anak-anak yang sebenarnya masih di usia-usia yang secara mental memang belum matang ya, Bung Joy, masih labil. Menang saja mungkin labil ya, apalagi kalah akan lebih mungkin lebih mengguncang secara mental. Nah, feedback seperti apa yang harusnya bisa diberikan kepada mereka agar kemudian tidak terlalu berlarut-larut dalam keterpurukan ini? Ya, harus diyakinkan mereka bahwa ini masih dalam proses belajar. Bahkan saya, karena saya berkecimpung juga di pembinaan, selalu saya katakan main bola dengan riang saja, dengan gembira. Jangan pikir hasilnya nanti seperti apa. Kalau kamu menang, bersyukur. Kalau kamu kalah, belajar. Nah, dan saya selalu katakan, kalau saya berbicara kepada mereka, ruang untuk berbuat kesalahan pada usia kalian, bahkan sampai usia 18-19 tahun, ruang untuk berbuat kesalahannya masih banyak banget, masih banyak sekali. Jadi bikin salah aja, nggak masalah, gitu loh. Dan tapi dari kesalahan itu, kamu belajar. Anda ingat nggak di cabang olahraga yang lain, namanya Rafael Nadal. Rafael Nadal itu jagoan di tanah liat. Dia sangat weak, sangat lemah di lapangan rumput. Dia ketemu Roger Federer 3 kali di final Wimbledon. Yang pertama dia kalah telak, nangis dia, nangis berjam-jam. Yang kedua dia kalah, hanya kalah saja. Yang ketiga dia menang. Gitu loh. Nah, jadi artinya memang proses itu memang sesuatu yang harus dilalui. Betul. Rafael Nadal harus nangis-nangis dulu sebelum menang di Wimbledon, gitu loh. Di Australia Open dia pernah kalah juga di final lawan Roger Federer 5 set. Dia nangis 5 jam. 5 jam dia nangis, 1 jam di kamar mandi, 4 jam di kamar. Setelah itu tahun berikutnya dia kalahkan Roger Federer di Australia Open. Dan bagi atlet memang mentalitas seperti itu memang harus terbentuk melalui kekalahan-kekalahan ya Bung Joy? Yang saya bilang tadi, bahkan atlet dunia di nomor perorangan, sekalipun dia pernah mengalami kekalahan paling pahit. Roger Federer pernah kalah juga, pahit banget lawan Nadal di Roland Garros. Tapi setelah itu dia juara juga sekali. Gitu loh. Jadi menurut saya untuk menjadi atlet kelas dunia harus melalui apa yang dilalui oleh Evandra dan kawan-kawan kemarin ketika melawan Korut. Dia akan bangkit dengan lebih kuat, saya yakin. Kalau cara berpikirnya seperti itu, Bung Joy, berarti memang kita harus syukuri kekalahan kemarin tidak terjadi setelah serentetan kemenangan yang lebih panjang lagi ya. Ada waktu untuk belajar, kembali lagi ke bumi. Kan saya katakan tadi, kalau kita belum kalah atau belum hidup kita belum sampai ke titik dasar yang paling buruk, kita kan nggak akan bouncing back. Nah, ini anak-anak ini sudah di titik yang paling buruk, mereka akan bouncing back dan kita akan membanggakan Indonesia kelak di kemudian hari. Mungkin nanti di Piala Dunia kan ceritanya juga lain. Iya, ini akan jadi cerita ya. Saya ke Pak Zaki lagi, tadi tampaknya berbicara tapi audionya tidak terbuka. Pak Zaki, artinya kalau di titik ini pembelajaran apa yang harus diambil baik oleh para atlet maupun pelatih? Yang paling penting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa melihat kualitas para kompetitor, baik itu di Piala Asia maupun di Piala Dunia, itu kualitasnya memang sudah di kualitas yang sangat tinggi.
Maka dari itu mereka wajib mengejar standar kualitas yang nanti akan dibutuhkan. Dan ini menjadi motivasi semangat buat mereka untuk juga memperbaiki diri secara individual. Karena yang namanya Piala Asia, Piala Dunia itu juga kan menjadi showcase-nya untuk mereka mempromosikan diri gitu ya. Karena kan banyak sekali talent scouting, kemudian juga para agen sepak bola yang memantau biasanya di event-event internasional seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Nah, khusus untuk Indonesia sendiri, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, yang sudah merancang program untuk kelompok umur, timnas, juga PSSI yang nanti ke depan kita harapkan juga memperbaiki, terus menyempurnakan program-program untuk kelompok umur nantinya, entah itu kompetisi atau liga atau kejuaraan-kejuaraan turnamen yang bergerak secara reguler setiap tahunnya untuk memantau perkembangan pembinaan usia dini di daerah-daerah. Nah, ini sangat penting sekali. Baik. Maka dari itu keterlibatan Asprof sama Asosiasi Kota Kabupaten juga penting. Dan ke depan standar kita itu sudah harus selalu ikut serta di perhelatan Piala Asia. Minimal agar timnas kita ini selalu punya standar yang nantinya tidak akan jauh dari standar para peserta di turnamen Piala Asia. Baik. Ini yang menjadi catatan buat tim pelatih, tim manajemen, ya. Semua itu nanti akan standarnya di Piala Asia. Dengan terbiasa kita mengikuti Piala Asia menjadi peserta tetap, gitu ya. Tentu saja ini akan meningkatkan kualitas kita secara bertahap juga. Nah, mudah-mudahan kemarin kan U20 juga terhenti di babak penyisihan grup. Mudah-mudahan Piala Asia berikutnya U20 bisa melenggang ke perempat final. Begitu juga dengan U17-nya nanti. Perhelatan berikutnya mudah-mudahan kita punya standar yang lebih tinggi lagi. Kira-kira itu, Mbak. Tapi sedikit kembali ke pembelajaran apa yang bisa diambil setelah kekalahan semalam, Pak Zaki. Apa catatan Anda kemana chemistry para pemain yang begitu indah terjadi ketika melawan Korea Selatan yang kemudian semalam tidak kita saksikan? Semalam itu memang lebih kepada catatan kita, lebih pada kesiapan mental mereka pada saat menerima tekanan di lapangan. Jadi lebih ke mental ya, Pak Zaki ya? Ya. Dan ya teknik juga tentunya nanti akan kita perbaiki juga karena menghadapi lawan yang cara bermainnya agresif dan Spartan seperti Korea Utara itu akan sangat menguras tenaga, menguras teknik kita juga gitu. Dan ini lawan yang luar biasa. Iya. Seperti Uzbekistan, kemudian juga Korea Utara itu permainannya kan tekanannya sangat luar biasa kalau cara mereka bermain. Baik, kita akan break dulu sejenak. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Saya ke Bung Joy lagi untuk memberikan gambaran calon lawan dari Timnas usia 17 Indonesia untuk Piala Dunia November mendatang. Yang pasti Belanda nggak ada, Spanyol nggak ada, tim-tim kuat. Tapi ada Brasil, ada Argentina gitu kayaknya. Negara-negara kuat Eropa. Jadi yang patut dikhawatirkan Brazil, Argentina, siapa lagi? Korea Selatan, Korea Utara juga. Jadi gini, di level Piala Dunia itu lebih tinggi daripada Piala Asia sekarang. Jadi dengan kekalahan kemarin melawan Korea Utara, terutama saya tidak melihat, saya tidak ingin katakan kepada Coach Nova, tidak ingin katakan kepada manajer, kepada pemain, enggak, saya ingin katakan kepada federasi, kepada PSSI, kepada Pak Erick Thohir, Pak, level Indonesia ini harus naik kalau mau berbicara banyak di Piala Dunia. Gimana caranya? Ya kan sebetulnya sekarang ini
PSSI belum terlalu concern, belum terlalu fokus kepada pembinaan. Ada EPA, tapi itu sistemnya pun menurut saya jauh dari sempurna. Bukan sistem kompetisi. Anak-anak ini yang sekarang dipegang oleh Coach Nova kan akan dikembalikan ke sistem EPA. Nah, sistem EPA ini masih jauh dari sempurna. Harus dibikin lebih kompetitif, lebih naik lagi kualitasnya. Lebih kompetitif tuh artinya seperti apa, Bung Joy? Sistemnya sekarang masih semi turnamen. Jadi jam terbang pemain-pemainnya masih kurang. Harus dibikin sistem kompetisi penuh supaya mereka punya jam terbang dan iklim kompetisi yang betul-betul kompetitif. Kompetisi penuh nih dalam bayangan Anda seintensif apa artinya? Kalau kompetisi penuh tuh yang pasti jumlah tandingnya lebih banyak. Dan dengan sistem kompetisi penuh, setiap pemain tahu bahwa pada minggu depan dia akan main, pada hari Sabtu dia akan main, atau hari Minggu dia akan main, hari Senin dia harus melakukan apa, dia jaga kondisinya seperti apa, dia akan berlatih sendiri, menambah porsi dan macam-macam. Ini untuk tiap pemain artinya Untuk pemainnya. Untuk pelatihnya juga dia akan mempersiapkan semua programnya itu dengan lebih detail. Nah, kalau turnamen kan mungkin 3 bulan selesai atau 4 bulan selesai. Kompetisi kan paling enggak 6 bulan. Gitu loh. Nah, ini dengan intensitas setinggi itu pasti kualitasnya juga akan dengan sendirinya meningkat. Dan yang lebih penting lagi, ini tim-tim EPA harus membina sendiri pemainnya. Jangan seperti sekarang. Kebanyakan tim-tim EPA itu ngambilin dari SSB. Nah, ini yang sebetulnya mereka hanya menggugurkan kewajiban saja ikut EPA. Bahkan saya dengar juga dan saya alami sendiri karena saya ada di dalam situ, bahwa tim-tim EPA ini juga dalam tanda kutip berbayar untuk bisa masuk ke dalam EPA. Dia menawarkan sesuatu kepada SSB, bahkan SSB-nya harus membayar. Ada beberapa kasus, memang tidak semuanya, tapi ada baru. Nah, sistem itu harus diperbaiki oleh federasi. Jangan nyolong pemain seperti itu ya? Ya, harus ada imbal baliknya supaya SSB juga hidup. Gitu loh, harus ada kompensasi supaya SSB hidup dan bisa menyumbang pemain juga kepada EPA. Kan yang sekarang yang terjadi kan tidak fair. Ini harus saya katakan karena yang terjadi kan memang seperti itu. Gitu loh. Jadi harus diakui EPA ini ada kemajuannya. Tapi di tengah kemajuan kita juga harus jujur mengatakan ini kekurangannya juga banyak. Harus improve juga di sistem EPA. Gitu. Saya ke Pak Zaki mungkin bisa memberikan tanggapan sekaligus juga menjelaskan setelah Piala Asia ini bagaimana timeline yang akan disusun oleh Coach Nova untuk mempersiapkan menuju Piala Dunia? Jadi tadi yang Mas Joy katakan itu benar. Memang EPA dan juga kompetisi-kompetisi liga untuk, bukan liga, kompetisi untuk kelompok umur, ini memang sangat dibutuhkan agar mereka bisa berkarir dengan berjenjang di kelompok umurnya. Dan juga secara reguler mereka bisa terus berkembang di entah itu namanya liga lah atau kompetisi yang panjang reguler gitu ya. Itu kira-kira akan dilakukan tahun inikah Pak Zaki? Akankah kita melihat perubahan itu? Justru seharusnya PSSI ini didukung oleh asosiasi kota kabupaten dan Asprofnya PSSI, karena tidak mungkin PSSI menggelar dari Sabang sampai Merauke digantungkan kepada PSSI sendiri. Makanya di daerah-daerah itu harus ada semacam Tangerang junior league lah. Ya kalau di Tangerang ada itu. Ini nanti telur sama ayam nggak Pak Zaki? Mana yang mau diminta bekerja lebih dulu? Enggak, sebetulnya kalau punya komitmen Asprof, Askot, dan Askap di daerah-daerah itu untuk menggulirkan kompetisi bisa kok. Ya, di bawah dukungan koni-koni daerahnya, sebetulnya itu juga tinggal nanti bicara mengenai pendanaannya atau pembiayaannya. Nah itu yang mesti duduk bersama dengan pemerintah daerah maupun mitra-mitra yang ada di daerah masing-masing. Jadi itu salah satu terobosan yang mungkin nanti bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian kalau untuk timnas yang sekarang, setelah selesai ini kami akan kembali ke Jakarta 1-2 hari. Dan untuk sementara waktu sampai ke bulan Juni nanti diliburkan terlebih dahulu, dikembalikan kepada daerah dan juga klubnya masing-masing. Selepas itu nanti akan ada seleksi kembali ya. Terhadap persiapan kita melakukan TC untuk Piala Dunia. Mungkin di antara Juli Agustus sudah mulai intensif TC untuk
ya kira-kira sekitar 30-an pemain nanti yang akan dilakukan TC. Berarti terbuka ada pemain tambahan dari pemain inti sekarang ya Pak Zaki? Iya, kemungkinan seperti itu. Karena kita lihat juga grafik performa dari para pemain. Kalau mereka bisa stabil mempertahankan performanya dengan disiplin-disiplin diri yang nanti juga akan dibekali oleh tim pelatihan di sini, dan juga bisa menjaga stamina dan lain sebagainya, bahkan bisa meningkatkan beberapa titik kemampuan mereka, ini tentu akan menjadi baik buat kita ketika kembali ke TC. Nah, dengan pemain-pemain yang baru, kita juga melihat potensi-potensi yang ada. Dari Sabang sampai Merauke lagi nanti, disaring lagi. Jadi gitu. Coach Nova harus nanti keliling Indonesia lagi ya? Coach Nova dibantu beberapa coach nanti mungkin juga akan melihat data-data base pemain yang tersedia di daerah-daerah, dan juga kalau memang ada kompetisi ataupun ada turnamen nanti mereka akan lihat langsung ke daerah-daerah. Oke, Pak Zaki tadi Bung Joy juga sempat menyebut bahwa yang tim ini sebenarnya seleksinya belum terlalu maksimal. Benar tidak seperti itu Pak Zaki? 1 tahun ini memang ada tambal sulam, tapi memang standar yang diharapkan oleh tim kepelatihan tentunya juga kan ada batasan-batasannya. Nah ini yang mesti nanti tim juga akan lihat lagi. Untuk Piala Dunia ini mungkin standar barnya nanti akan ditingkatkan lagi gitu. Jadi ya pastinya kita juga berharap ada talenta-talenta lain yang lebih baik lagi yang nanti bisa kita temukan di Indonesia. Oke. Maupun juga mungkin ada diaspora juga mungkin nanti yang punya kesempatan, kalau punya kemampuan lebih ya, kalau punya kemampuan yang sesuai standar kita, yang bisa kita pantau. Sudah ada yang diincar atau dilirik-lirik untuk diaspora, Pak Zaki? Kalau diaspora belum, datanya baru pada masuk, tapi nanti harus dipantau terlebih dahulu, harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi nggak serta-merta karena mereka diaspora bermain di luar bisa langsung masuk ke timnas, nggak juga begitu. Oke. Tapi pasti ada standarnya. Baik, terakhir mungkin ke Bung Joy, kalau kita mendengar pernyataan Pak Zaki sebenarnya sudah sejalan dengan yang Bung Joy katakan, tapi apa yang harus jadi catatan mungkin di sini? Ya, catatan saya memang saya kembali kepada proses seleksi Coach Nova yang menurut saya juga belum maksimal. Belum maksimal itu artinya apa Bung Joy? Hanya daerah tertentu, ada masih daerah lain yang belum dilihat? Ada cara yang dia pakai hanya melihat pemain beberapa hari. Dan diseleksi hanya dalam waktu beberapa jam. Itu tidak bisa menjadi tolok ukur, karena ada pemain-pemain, saya tahu ada 1-2 pemain yang secara kualitas teknis lebih bagus daripada yang ada di Coach Nova sekarang, tapi Coach Nova tidak lihat karena dia yang satu lagi pergi ke Jepang waktu proses seleksi, yang satu lagi ada urusan lagi, jadi Coach Nova tidak lihat. Nah pas dilihat oleh Coach Nova, pas hari itu dia jelek, padahal catatannya dari 6 pekan, 8 pekan ke belakang, atau 16 pekan ke belakang, improvementnya luar biasa. Tapi dia tidak terpilih karena pada hari seleksi dia tampilnya tidak maksimal. Ini Bung Joy harus bisikin Coach Nova berarti. Enggak lah, saya hanya katakan, saya kasih clue aja, Anda belum maksimal. Kalau Anda lebih maksimal lagi akan mendapat beberapa pemain lagi yang lebih bagus kualitasnya. Jadi dia harus memang stay di satu kota menyaksikan pertandingan itu, atau seperti dia harus melihat data. Jadi ada beberapa kota, beberapa daerah cukup banyak yang menggelar kompetisi usia muda. Kalau kompetisi usia muda itu paling tidak dia akan bertanding 15 pekan. 15 pekan itu catatannya ada. Karena setiap penyelenggara kompetisi pasti punya talent scouter yang mencatat si A hari pertama, hari kedua, sampai ke hari 15 pertandingan, itu performanya seperti apa. Nggak bisa dilihat hanya di ujungnya saja. Tapi kalau tadi Pak Zaki mengatakan bahwa setelah ini kemudian bar kualitasnya jadi lebih tinggi karena kita memang sudah dalam posisi masuk ke Piala Dunia, Anda masih percaya diri bahwa masih banyak pemain-pemain lain yang masih bisa dijaring? Masih ada beberapa pemain yang bisa dilihat oleh Coach Nova yang kualitasnya mungkin lebih baik daripada tim yang ada sekarang. Gitu loh. Tidak berarti tim yang sekarang jelek. Tim yang sekarang juga sudah yang terbaik. Tapi
kalau dia lebih teliti, lebih jeli, dia lebih tekun, saya rasa dia akan mendapatkan beberapa pemain lagi untuk semua departemen yang kualitasnya lebih bagus dan bisa dicoba. Oke. Gitu loh. Dan masih cukup waktu untuk membangun chemistry dengan pemain-pemain yang sudah ada saat ini. Cukup. Karena ada beberapa pemain yang saya sebutkan tadi mainnya satu tim dengan yang ada di Coach Nova sekarang. Oke. Pak Zaki, silahkan terakhir. Iya, tadi audionya ditutup soalnya Pak Zaki. Silahkan ingin menambahkan sesuatu sebelum saya tutup. Siap. Terima kasih Mas Joy. Kalau bisa ada datanya nanti bisa dikirim ke Coach Nova, kita bisa diskusikan. Yang pasti kami ingin melakukan yang terbaik buat timnas kita, terutama persiapan nanti menjelang Piala Dunia. Dan tentunya terima kasih atas dukungan seluruh pihak terhadap timnas U17 pada saat ini. Yang pasti anak-anak ini, timnas kita, para pemain ini butuh juga dukungan yang luar biasa dari kita semua untuk mereka meningkatkan kualitasnya nanti. Dan yang paling penting lagi adalah untuk PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erik, kami juga mau ucapkan terima kasih karena setiap kelompok umur itu selalu didampingi dengan tim yang komplit. Baik. Bukan pelatihan. Baik. Tampaknya ada gangguan audio dengan Pak Ahmed Zaki, tapi terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas U17, dan Anton Sanjoyo, pengamat bola. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Sama-sama, Prime. Tasya. Ya. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda